Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ramdan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja osilator Hartley yang menggunakan operational amplifier. Dalam hal ini menggunakan IC 741. Ya, jadi pertama-tama saya akan membuat sebuah rangkaian penguat ya, atau jenis inverting, yang mana nah, negatif ini kita sambungkan kepada input. Tapi sebelumnya kita menggunakan resistor sebagai hambatan input dan resistor sebagai feedback. RF, Rin. Lalu kita membutuhkan input, lalu butuh DC di kutub negatif, positif. Nah, jadi pada rangkaian inverting ini yang mana output ya akan mengalami sebuah perubahan fasa sebesar 180 derajat. Lalu langsung saja ke pengukuran. Kita akan mengetahui berapa tegangan ya yang akan dihasilkan dari rangkaian penguat ini. Sebelumnya kita kasih di sini 1 volt. Ini juga sama 1 volt. Lalu dari input ini kita kasih misalnya 0,1 min 1, frekuensinya 50 Hz. Kita gunakan DC volt. Maaf, sebelumnya ini untuk kutub positif kita sambungkan dengan ground ya, jadikan negatif seperti itu ya. Jadi terbalik ya, untuk positif ke ground ya, negatif ke input. Kita lihat berapa sih yang dihasilkan dari rangkaian penguat ini ya. Secara rumus ya, untuk menghitung penguatan itu A sama dengan ini ya, A atau gain sama dengan min RF ya, atau di sini kita sebut hambatan feedback, min Rin hambatan input, yang mana di sini adalah 10 ya, 10 sama angkanya. Jadi kita bisa masukkan min 10K per K, maka akan dihasilkan penguatan sebesar minus 1 ya, minus 1 ya. Untuk menghitung Vout, tegangan output adalah hambatan ya, min 1 ini dikali 1. Min 1 dari mana? Dari sini ya. Nah, ini seperti itu. Jadi yang dihasilkan adalah kisaran plus 1 ya. Apakah betul? Kita simulasi. Nah, betul ya. Jadi kisaran ini kalau kita bulatkan plus 1. Jadi sesuai dengan rumus seperti itu. Baik, selanjutnya setelah kita membuat rangkaian penguatnya, sekarang kita membuat rangkaian osilator ya. Bisa teman-teman lihat di sini tadi ada input, sekarang kita hilangkan ya. Karena sumber sinyal input ya bisa dihapus. Karena pada rangkaian osilator ini ya, osilator bisa membuat atau memproduksi sumber sinyal inputnya sendiri tanpa bantuan sinyal dari luar ya. Mengapa demikian ya? Karena rangkaian osilator ini ya dapat membangkitkan melalui jaringan LC ya, yang mana jaringan LC itu terdiri dari 2 kumparan dan 1 kapasitor. Nah, jaringan LC ini sendiri ya, atau sering kita sebut dengan rangkaian tangki ya. Jadi jaringan tangki kita sebut. Mengapa disebut demikian? Karena kemampuannya yang mampu menampung tegangan AC pada frekuensi resonansinya, yang mana besar kecilnya tegangan yang dihasilkan ya, itu tergantung dari nilai lilitan dan kapasitor ini ya. Jadi cara kerjanya itu sendiri sebagai isyarat ya, atau feedback dari sini tuh
keluar akan masuk lagi ke jaringan LC ya, dari sini menuju jaringan LC. Kita sambungkan saja, kita buka ground. Nah dari ini yang menuju ke input ya, jadi dibalikan lagi ke input. Akan tetapi tegangan yang dihasilkan dari hasil tangki ini sedikit ya, sehingga memang frekuensi dari sini menuju ke tangki ini terjadi yang namanya proses osilasi yaitu pembangkitan tegangan AC, di mana frekuensi jaringannya AC sendiri ya dibangkitkan oleh rangkaian ini ya, kemudian akan dibalikan lagi menuju ke input atau kemasukan. Namun tegangan yang dibutuhkan di sini tuh harusnya lebih besar ya, maka di sini terjadinya sebuah penguatan seperti itu. Jadi dengan adanya penguatan di sini diharapkan tegangan dari input lebih besar daripada output seperti itu. Langsung saja kita ukur ini A, ini menuju output ya, dan ini kita sambungkan ke input. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada dua gelombang ya. Jadi ini untuk output, ini untuk input seperti itu. Lalu bagaimana cara mengukur dB-nya ya, atau desibel ya. Desibel sendiri sebagai informasi bahwasanya suatu satuan untuk skala suara atau penguatan. Dalam penguatan rumusnya 20 log A ya. A itu sendiri yaitu V out dibagi V in. Nah, untuk mencari V out sendiri div dikali skala volt, dan juga sama volt in div dikali skala volt ya. Kalau kita ambil contoh dari sini ya, ini yang disebut dengan div ya. Ini jumlah kotak peak to peaknya berapa. Misal kita ambil dari contoh untuk outputnya ya, berarti jumlah kotaknya 1, 2, 3, 4 berarti ya, 4 dikali 0,5 volt ya. Jadi kalau bisa kita sampaikan 4 dikali 0,5 volt hasilnya 2 volt, Vin 1 dikali 2 mV hasilnya 2 mV seperti itu ya. Terus juga cara mengukur frekuensi itu kalau kita lihat rumusnya 1 per time kali div horizontal ya. Jadi yang disebut dengan div horizontal itu ketika mendapati garis ini merupakan batasan satu gelombang ya. Jadi di sini bisa dikatakan yang disebut dengan satu gelombang itu ini batasnya pada dua titik dari atas ya, 1, 2. Berarti kesini pun sama ya, dari ini 1, 2. Dari sini, dari sini sampai sini berarti 1, 2, 3, 4 ya. 4 kotak horizontal. 4 kotak horizontal dikali ini periodenya berapa? 5 mili ya, maka akan keluar hasil cara perhitungan frekuensi seperti itu. Sebagai tambahan ya, di sini saya juga menyiapkan poin-poin penting ya secara ringkasnya, bahwasanya osilator Hartley ini adalah rangkaian osilator elektronik di mana frekuensi osilasi ditentukan oleh rangkaian yang distel yang terdiri dari kapasitor dan induktor yang tadi kita katakan lilitan itu ya, yang mana itu merupakan sebuah osilator LC ya. Seperti ini ditemukan oleh pada tahun 1915 oleh insinyur Amerika Ralph Hartley ya. Apa sih keuntungan dari osilator ini? Adalah merupakan frekuensi dapat diatur menggunakan kapasitor variabel tunggal. Yang satu sisinya dapat dibumikan, amplitudo keluaran tetap konstan selama rentang frekuensi. Baik kumparan yang disadap atau dua induktor tetap diperlukan. Dan sangat sedikit komponen lainnya. Apa prinsip osilator Hartley? Ya, Hartley osilator adalah perangkat yang menghasilkan keluaran berosilasi atau sinusoidal ya.
Ini terdiri dari penguat yang terhubung ke sirkuit osilasi, juga disebut sirkuit LC atau sirkuit tangki ya. Yang kita sebut itu adalah ini, sirkuit tangki itu yang ini ya, yang terdiri dari dua lilitan ini menuju ke kapasitor. Fungsi rangkaian tangki adalah untuk menyetel frekuensi tertentu. Ya, osilator LC dirancang untuk beroperasi dalam rentang frekuensi radio. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.